Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Ferry Subarji, kelas B17. Di sini saya akan melakukan praktek UAS uji T. Jadi uji T ini ada dua, yaitu independen dan dependen. Ya, jadi saya mengambil contoh penelitian. Untuk yang pertama yang independen. Judul penelitiannya hubungan perilaku menyusui dengan kadar Hb. Tujuannya mengetahui berapa kadar Hb pada ibu yang menyusui eksklusif dan ibu yang menyusui tidak eksklusif. Jadi kita buka data di SPSS yang diperlukan ya. Terus kemudian kita klik analis. Klik compare means. Terus kita klik independent sample t-test. Jadi muncul tampak kotak tes variabel ini untuk memasukkan variabel numerik dan grouping variabel untuk memasukkan kata kategorik. Terus kemudian kita klik HB1 dan masukkan ke tes variabel. Udah. Terus kita klik variabel eksklusif dan masukkan ke kotak grouping variabel. Ya. Kita klik define group. Lalu muncul sisisan nih. Masukkan coding variabel menyusui 0, tidak eksklusif, dan 1 untuk yang eksklusif. Oke ya. Terus kita klik continue dan oke. Jadi akan muncul data seperti ini. Ya. Pada data di atas, ini data di sini dapat dilihat nilai rata-rata standar deviasi dan standar error pada kadar Hb untuk masing-masing kelompok. Rata-rata kadar Hb pada ibu yang menyusui eksklusif adalah 10,277 GR% dengan standar deviasi 1,322. Sedangkan pada ibu yang tidak menyusui eksklusif, rata-rata kadar Hb adalah 10,421 dengan standar deviasinya 1,471. Untuk melihat hasil tes independen dilihat di kolom SIG2. Nih, di sini ada dua angka atas dan bawah. Atas 0,717 dan di bawah itu 0,719. Nah, jadi gimana nih cara bacanya? Jadi untuk menentukan atas atau bawah, jadi kita lihat di eleven testnya. Nah, nilai P eleven test lebih besar dari 0,5, maka kita sebut varian sama ya, atau equal. Kemudian nilai P eleven test lebih kecil dari 0,5, maka varian disebut berbeda. Cari nilai eleven test di atas. Hasil eleven test dibaca pada kolom SIG dengan angka 0,790 atau lebih besar dari 0,5. Maka varian sama atau equal varian estimate-nya. Maka hasil t-test cari ke kanan yang urut, yaitu 0,717. Hasil t-test independen menunjukkan hasil 0,717 atau lebih besar dari 0,5. Jadi artinya ini tidak ada perbedaan yang signifikan. Rata-rata kadar Hb antara ibu yang menyusui eksklusif dan ibu yang menyusui tidak eksklusif itu hampir sama ya. Itu tadi adalah untuk uji T independen. Terus kemudian kita akan yang kedua, uji T dependen. Ya, jadi kita akan mengambil contoh apakah ada perbedaan Hb pada pengukuran Hb1 dan pengukuran Hb2. Hb1 itu diukur pada saat ibu menyusui 1 bulan,
HB kedua itu diukur setelah ibu selesai menyusui eksklusif selama 6 bulan. Jadi cara uji T-testnya, yang pertama kita ada data ya. Datanya sama dengan yang tadi itu. Yang pertama kita klik analis, klik compare means, kemudian klik Pirate Simple Test, T-test. Nah, klik di HB1, klik tombol CTRL dan klik HB2. Oke. Nah, klik tanda panah sehingga HB1 dan HB2 ini masuk ke kotak sebelah kanan nih. Kita masukkan ke sebelah kanan. Terus kemudian yang terakhir kita klik OK. Nah. Oke, sebentar. Nah, jadi akan muncul tabel seperti ini ya. Jadi rata-rata HB pada pengukuran HB1 adalah itu di sini nih. 10,346 dengan SD 1,38. Rata-rata kadar HB pada pengukuran yang kedua adalah 10,860 dengan SD 1,05. Ya. Terdapat nilai means rata-rata dari pengukuran pertama dan kedua ini adalah 0,514 dan standar deviasinya 0,982. Nah, jadi untuk cara membaca hasil T-test dependent dilihat dari kolom SIG2. Nah, di sini tertulis angka 0,01 atau 0,001 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Yang artinya ada perbedaan yang signifikan pada kadar HB pengukuran 1 dan 2 ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hasil uji T-test independen dan dependen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.